Oke, di sini udah selesai. Oke, kita coba langsung ke dashboardnya. Oke, teman-teman bisa cek langsung jadwal Pildun apakah udah bisa. Harusnya teman-teman yang lagi nonton juga bisa langsung cek ya. Di sini jadwal pildun.vercel.app ini juga bisa diakses. Halo semuanya, saya Aji dan di video ini kita akan membuat sebuah website sederhana, yaitu website untuk ngecek jadwal Piala Dunia di Qatar 2022. Jadi website ini tuh sangat-sangat sederhana, sekedar nampilin API yang ada di server. Jadi kita tampilkan dalam bentuk UI, jadi kita buat website UI-nya yang udah consume API yang udah dipublish. Jadi kita juga bakal deploy si website-nya ini sampai teman-teman juga bisa ngecek gimana website ini berjalan baik dari sisi browser di desktop maupun di mobile. Kita juga akan buat seresponsif mungkin gitu ya. Kurang lebih kayak gini websitenya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, jadi ada header, terus ada list gimana sih item-item atau jadwal schedule match-nya itu ditampilkan. Jadi ada bendera, home away-nya, terus dimulainya kapan, jam berapa, ini kan udah ada harinya. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat project-nya. Jadi kita buat dulu project-nya. Di sini teman-teman tinggal buat aja projectnya mau di mana gitu ya. Misalnya saya langsung aja di sini. Saya pakai yarn create next app. Oke, nama projectnya jadwal Pildun mungkin. Oke, pakai TypeScript betul. Saya pakai Slim, nggak apa-apa. Oke, ini udah jadi. Tinggal kita buka code jadwal Pildun. Tinggal kita install aja Tailwind CSS karena kita pakai CSS-nya Tailwind. Tailwind CSS. Oke. Kita install Next.js yang ini. Nah, dia copy aja yang bagian ini. Kita copy, kita paste pakai yarn add /d, ini berarti di dev ya. Udah, tinggal kita buat Tailwind init-nya. Oke. Yarn Tailwind init, dia langsung kebuat. Oke, kayak gini. Page-nya kita hapus dulu karena kita pakai app ya. Oke, continue, pengennya di luar. New folder app. Oke, yang kita hapus loading dulu. Terus yang Tailwind CSS kita config dulu. Bagian ini kita copy kayak gini. Tapi kan kita pakai app, jadi kita tukar pakai app gini. Ini komponen kalau misalkan ada komponen di luar. Oke. Ini harus kayak gini dulu. Delete permanen, oke. Selanjutnya kita buat aja page.tsx. Jangan lupa karena kita pakai .app, directory app kita harus buat di next config-nya kayak gini. Oke, eksperimental, terus ini appdir true. Oke, supaya dia bisa terima dan ngebaca. Terus kita buat aja komponen. Nah, buat komponen juga banyak caranya. Teman di YouTube banyak yang komen gitu ya. Ini bedanya apa sama yang function komponen? Bedanya, saya sebenarnya sejujur ya, kalau nggak pakai RFC ini, saya biasanya pakai gini. Cons, misalnya page kayak gini. Atau langsung kayak gini, biar dia langsung ke render. Oke, tapi nggak apa-apa kita kayak gini, terus langsung aja export default. Menurut saya ini lebih readable ya, atau lebih gampang dibaca. Kayak gini kurang lebih. Oke, selanjutnya kita coba yarn dev. Di sini kita coba copy yarn dev. Kita buka. Oke, di sini kita belum ada return apapun, jadi dia pasti bakal error. Jadi kita buat aja kayak gini. Page gitu ya. Kita coba jalankan localhost. Oke. Nah, page kayak gini. Yang pertama kita akan buat header. Jadi header di sini kita copy aja. Dia dalam bentuk image biasa. Jangan lupa ekspornya kalau bisa kali 2, karena kalau misalnya kali 1 dia bakal pecah. Jadi ngikutin pixel yang ini. Jadi kita buat kali 2 aja nggak apa-apa. Kita export di sini langsung aja ke projectnya server. Kita masuk ke jadwal Pildun. Sini saya buat public, terus img. Kayak gini. Headernya huruf kecil aja. Oke,
Kalau udah, tinggal kita buat aja gimana si desainnya diimplementasi. Kita buat pertama adalah section. Untuk section di halaman page ini, terus components. Oke, kayak gini. Biasanya pun section saya taruh di luar, tapi karena biar rapih gitu, mungkin ada banyak section di halaman ini. Section ini dibuat tergantung si foldernya apa gitu. Misalkan di sini saya buat halaman detail. Nah, section ini dia nggak bakal dianggap suatu routing atau halaman karena dia nggak ada page.tsx-nya. Tapi kalau saya buat page.tsx di sini, nah ini baru dianggap satu halaman. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan kita buat rapih gitu ya, page.tsx-nya itu punya section-section, jadi nggak langsung implement di sini, biar lebih rapih. Oke, kita buat pertama header section header.tsx. Ya kita buat aja yang section header dulu. Ini section header kayak gini. Terus kita bakal implement langsung image-nya. Kita pakai image biasa aja biar lebih enak gimana ke implement. Jadi nggak pakai image optimization dari Next.js. Versi di sini kita lihat ada di public. Oke, image header. mj header.png. Ini bakal ada error Aslin, jadi kita perlu pakai ALT. Nah di sini kita lihat lagi ada image from. Oke, kita harus pakai next image tapi nggak apa-apa. Ini kita disable aja Aslin-nya. Saya pengennya tetap pakai imj ini karena saya udah coba pakai next image itu lumayan susah juga untuk customisasi si image-nya gitu ya. ALT misalnya sini header. Oke, untuk class name-nya saya buat di sini class name wfull karena saya pengen dia sesuai lebarnya. Kalau teman-teman lihat di sini kan wfull gitu ya. Terus ada margin sedikit. Kalau teman-teman lihat di sini marginnya kita ikutin aja, dia pixel 60 pixel kayak gini. Oke. Kalau udah yang image-nya itu sebenarnya kita nggak usah pakai class name karena dia ngikutin si ini ya. Jadi kita implement langsung di page.tsx-nya. Kayak gini, ini saya buat div. Oke. Ini sebenarnya bisa buat kayak gini biar lebih simple. Div. Oke, ini saya hapus dulu. Section header. Oke, kayak gini. Kita coba lihat gimana. Oke. Nah, ini lebar. Jadi kita perlu buat kayak container gitu. Jadi kontainernya itu dibuat di halaman layout. Jadi saya buat dulu halaman layoutnya di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ada head, ada body. Jadi di sini untuk headnya kita bisa kasih judul dulu atau title gitu ya. Titlenya misalkan jadwal Pildun. Oke, terus selanjutnya kita buat untuk yang layoutnya ngikutin gimana si desainnya tadi. Jadi yang pertama kita perlu pisahkan. Tentu aja ini semua komponen layout ada di dalam body ya. Kita kalau implement di luar body, dia bakal error nantinya. Kita buat dulu main-nya untuk si children ini. Jadi semua halaman di bawah naungan si layout ini bakal masuk di main. Nah, main ini kita buat container. Oke. Terus kita buat juga minimum dia tingginya itu setara screen. Oke. Terus kita juga perlu buat footer di sini. Footer. Oke. Nah, footernya juga ini biar rapi kita langsung buat aja ya. Kita misalnya ada padding 40 pixel misalnya. Terus backgroundnya agak-agak keabu-abuan. Saya lebih suka pakai zinc daripada gray karena dia abunya lebih natural abu gitu ya. Zinc tuh apa ya? Zinc tuh yang di gunung berapi tuh. Saya juga nggak tahu. Oke, kita buat footernya kayak gini. Misalkan kita buat aja di sini made by siapa gitu, nama saya misalkan Farezi gitu ya. Terus selanjutnya ya children-nya kayak gini. Kita buka page lagi. Oh ya, kontainer tadi udah ke implement, tapi di sini kalau teman-teman lihat dia masih aja lebarnya kayak gini. Nah, caranya kita buat di tailwind-nya. Di tailwind-nya kita buat extend. Misalnya container kita setting gitu ya, padding berapa gitu. Nah, ini sini
defaultnya misalnya default, terus untuk kita bisa set gitu ya masing-masing untuk responsiveness-nya. Misalkan ketika dia ukuran besar, kita pengen set berapa? Saya pengen 10 RAM ya. Satu RAM itu kayaknya seingat saya 4 pixel, jadi kurang lebih ini 40 pixel. Oke, untuk defaultnya, default ini artinya selain di LG, jadi di bawah large screen. Jadi LG itu kan full ya. Kalau misalkan full kayak gini, dia bakal kurang lebih bakal ke apa ya, ke lebih langsing lah gitu. Tapi kalau misalkan dia di bawah LG, misalnya kita set di bawah kayak gini, nah dia bakal ke set kecil. Nah ini coba saya save dulu. Di sini 1 RAM, terus saya buat center true dulu, center true kayak gini. Oke, kayak gini. Oh sorry, ini harusnya bukan di extend, tapi di luar extend. Jadi dia di komponen yang berbeda. Di dalam temp, tapi bukan di dalam extend. Saat ini kita nggak pakai ya, kita hapus aja. Oke, kayak gini. Ini defaultnya kayak gini, jadi dia nggak centralized. Oh sorry, tailwindnya belum ke implement sepenuhnya. Ini saya kebiasaan sih sering banget ngalami isu ini, jadi saya nggak copy bagian ini gitu. Padahal ini penting banget. Ini saya hapus dulu. Oh modulnya, kita nggak pakai modul, pakai CSS Tailwind sepenuhnya. Oh sorry, kita copy, kita paste kayak gini. Kalau udah, tinggal kita implement di layout ya. Jangan lupa di layout kita implement styles globals.css. Oke, kita push. Nah dia udah sesuai ya. Walaupun dia ukurannya nggak terlalu sama si ukuran yang ini, tapi setidaknya kita pengen dia lebih langsing. Jadi ada kontainernya. Sisanya kita tinggal buat section-section. Yang pertama itu ada section row, terus ada section list. Jadi section list itu isinya per masing-masing ini. Jadi ini semua ini dianggapnya komponen list. Nah di dalam list itu kita buat row-nya gitu ya. Row-nya itu berarti dia ke samping gitu. Jadi yang pertama kita buat dulu section list. Sini section list.tsx. Terus hanya kita buat section row.tsx. Nah, section list ini kita taruh di page juga. Jadi di bawah ini section row itu ada di section list. Oke. Pertama kita buat dulu section list. Jadi section list ini kita pakai RFC aja kayak gini. Section list cepet. Terus yang pertama kita buat objeknya. Saya lebih suka untuk dia fetch dulu API-nya gitu. Ini saya nggak ingat, jadi saya copy dulu dari HP. Worldcup json.net matches. Oke, seingat saya ini. Oke, dia kayak gini. Oke, pokoknya datanya kayak gini. Saya bisa rapihin sih. Ya, kalau pengen lebih rapi, pakai JSON formatter yang ini. Kita rapihin. Oke, kayak gini. Jadi kita bakal nge-fetch si data ini. Tapi kita buat dulu typingnya. Jadi di enaknya TypeScript itu kita bisa ngambil datanya itu pakai types gitu ya. Jadi kita buat dulu si fetching ya. Misalkan const get matches gitu ya. Terus jangan lupa asing. Ini juga bisa pakai function, bebas sih. Saya tuh nggak ada patokan sih. Ini mau pakai const, ini mau pakai function. Karena tergantung pengen aja gitu. Jadi nggak ada patokan khusus. Kapan harus pakai matches? Kapan harus pakai const? Kapan harus pakai function? Oke, const res, terus wait fetch. Saya copy aja di sini, dia nggak pakai out apapun. Kita copy aja di sini langsung. Tinggal saya return aja langsung. Return res.json. Jadi, nah ini kan by default berarti dia dianggapnya sebagai server komponen. Jadi kita perlu untuk karena di sini ada fetching data, kita perlu di sini juga async sebagai async komponen. Async function kayak gini. Terus kita ambil aja langsung const match sama dengan await terus get matches gitu ya. Nah kayak gini. Terus jangan lupa di sini ya, coba kita cek ya. Saya cek dulu apakah dia udah muncul matchnya.
Sini match. Sini matches karena dia banyak matches. Oke. Jangan lupa kita implement di ini, saya buat dulu kayak gini. Kita implement di dalam page. Oke. Sini section list. Oke. Udah sih, page ini harusnya cuma 2 aja ya. Cuma 2 halaman aja. Section list ini kok error. Oke. Nah, ini isu yang ada yang kita bahas di Next.js 13 kemarin gitu ya. Ini masih dibenerin. Coba saya lihat di sini, teman-teman mungkin ingat gitu isunya. Nah, kayak gini. Jadi dia kalau misalkan kita pakai async await komponen atau promise komponen gitu ya, JSX promise, itu bakal di error. Jadi dari Next.js itu pengennya cuman JSX aja yang bisa diimplement. Jadi kita harus tambahkan ini di implementasi komponennya. Kayak gini sih. Oh. Ke copy. Nah, dia bakal hilangin error. Jadi kita bakal bilang aja expect error. Dia ini server komponen gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dia pakai yang bukan JSX. Oke. Terus kalau udah, nah ini kita coba aja ya. Lihat kayak gimana. Nah, ini udah muncul server komponennya, kurang lebih kayak gini datanya. Nah, yang pertama, ini kan dia masih mentah banget ya. Kalau teman-teman lihat di sini, itu masih mentah banget. Matches kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kita ambil datanya, ini nggak ada gitu. Karena dianggapnya any types. Jadi, dia nggak ada tipe data apapun. Nah, kurang lebih saya pengennya kayak gini nanti. Match array gini. Jadi, bentuknya match array gini. Karena dia bentuknya kan array gitu ya. Jadi, caranya tinggal copy aja bagian ini. Copy. Terus saya buat types di TypeScript-nya biar dia bisa kebaca di global komponen, di semua komponen maksudnya. Buat types kayak gini. Types. Oke, sorry. Yang pertama itu ada match.tsx. Oh, sorry. Dia harusnya kayak gini, match.d.ts karena dia sebuah type. Kita buat type match nama types-nya terus kayak gini. Atau pakai interface juga bisa. Interface match kayak gini. Kalau misalnya ditanya bagusan pakai mana, kalau saya lebih suka kalau untuk types dia pakainya ya type gitu sesuai karena dia kayak kita buat tipe data baru gitu ya. Oke, kita copy aja semuanya kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Yang pertama saya pengen hapus dulu. Ini cara ini ya, cara cepetnya gitu ya. Terus kayak gini, terus semua value yang kira-kira ini, misalkan ini number, ini string. Jadi kita ubah tipe datanya. Ini number, yang string dulu biar cepet gitu ya. Kita copy paste string, ini string. Nah, ini kita bisa pisahin. Itu nanti aja. Oke, ini string. Ini juga string. Oke. Terus ini ada tim gitu ya. Tim. Saya buat aja di sini tim.d.ts karena ini kan sama home away-nya itu sama tipe datanya. Jadi saya copy aja bagian ini ini saya hapus. Saya buat di sini type tim sama dengan kayak gini. Terus kayak gini. String ini number. Ini number. Oke. Ini tim, ini udah langsung kebaca ya tipe datanya tim. Jadi sama kayak string gitu ya. Nah, ini langsung kebaca. Kita pakai tim. Ini juga kita pakai tim. Oke, yang number jangan lupa ini number. Ini oke, ada number lagi kira-kira. Oke, nggak ada. Kalau udah, oke, harusnya aman. Tinggal kita buat aja di sini. Match. Nah, ini langsung kita nggak perlu import, makanya ditaruh di folder type supaya kita nggak perlu capek-capek import lagi. Tinggal kalau misalnya kita teman-teman pengen mapping gitu ya, match di sini langsung bisa kita map karena dia tipe datanya udah kebaca gitu ya. Tinggal kita buat aja di sini match ya kan. Terus kita tambahkan index di sini. Oke. Terus langsung return aja. Oke, misalkan div ya. Ini kita buat key-nya index. Oke. Sini saya pengen copy aja langsung. Maksudnya explode langsung. Misalkan away team country versus misalnya ini ngecek aja baru ngetes ya. Home balik bro versus push. Oke, ini push. Ini kenapa error?
children, single children, multiple children, provide, bla bla bla. Oke, dia ada error. Tapi nggak apa-apa, coba dulu deh. Misalkan kayak gini. Oke, ini kenapa error? Oh, oke, saya ngerti. Jadi kita harus buatnya kayak gini. Jadi dipisah gitu ya. Bisa ini dia assignable to type React Node. Oke, dia harus kayak gini. Home team country, karena dia kalau home team aja dia objek ya. Kalau udah kayak gini harusnya nggak usah buat kayak gini sih. Oke, kalau udah kita tambahkan juga tanggalnya gitu ya. Sorry. Walaupun kita bakal rapihin juga, tapi ini buat ngetes aja. Match date time gitu, tanggal berapa. Oke, kita cek. Nah, ini kan udah ada apa ya namanya, rekomendasinya gitu ya, karena kita udah pakai types atau tipe data. Kita refresh. Nah, di sini udah lengkap semuanya. Oke, tanggal berapa, mainnya siapa gitu. Ini juga kita bisa tambahin goalnya berapa. Nah, ini kita implement. Kita pertama buat grouping dulu. Ini kan ada banyak tanggal yang sama nih. Saya tanggal 21, ada 3 tim yang main nih. Kan 21, 21, 21. Jadi kita pengennya buat dia tuh satu tanggal di-explode semua atau dibuat per baris gitu. Semuanya tanggal sekian dia semua match ke muncul, satu tanggal itu juga semua match ke muncul. Begitu pun seterusnya. Jadi yang pertama kita grouping dulu. Di sini banyak cara kita bisa buat utils manual atau buat function manual, tapi saya lebih suka pakai yang namanya Lodash. Jadi di Lodash itu banyak fungsi-fungsi yang memang dia udah dibuat khusus gimana sesuai pemakaian. Misalkan kita butuh kayak group by dan lain-lain, itu udah dari situ. Terus ya kita tambahkannya add Lodash. Terus ya kita buat aja di sini group by-nya. Cons matches by date. Jadi di sini kita grouping dia by date. Jadi match itu dipisah-pisah by date gitu ya. Terus langsung aja group by. Nah, di sini kita perlu import dulu. Import group by from Lodash group by. Kayak gini nih. Error. Oke, kita seperti biasa harus buat tambahkan TypeScript-nya. Kita copy aja bagian ini. Yarn add /d karena dia development. Oke. Langsung aja dia sambil nunggu. Yang pertama yang kita pengen grouping itu ya tentu aja si match-nya. Match gitu ya. Nah, parameter kedua dari fungsi group by ini kayaknya seru juga kalau misalnya kita bahas untuk si Lodash ini ya. Karena banyak juga fungsi-fungsi yang berguna, fungsi-fungsi matematika, banyak gitu ya. Misalkan si group by ini kita bisa group, teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat di sini match bisa di group by tanggal langsung, date time kayak gini. Tapi ini kan dia, coba ya kita praktekin ya. Teman-teman mungkin ada yang notice. Kita masukin aja di sini date time. Oke, kita pengen ini huruf kecil ya. Kita pengen dia di groupingnya by fieldnya apa gitu ya. Terus di sini kita langsung aja JSON stringify matches by date. Oke, kita coba lihat kayak gimana hasilnya. Kita tutup dulu. Ini kita tutup dulu. Kita copy. Nah, di sini teman-teman lihat biar lebih rapi ya. Oke, kita hapus dulu. Teman-teman lihat di sini. Nah, ini ya udah di grouping per tanggal. Tapi tetap masih nggak sesuai gitu ya. Jadi ini tanggalnya 21, ini juga 21 walaupun dia udah di grouping. Karena apa? Date time itu dia berbeda. Karena ada time-nya gitu ya, ada jamnya. Jadi dianggapnya itu ya dia ngambil sama jam-jamnya juga gitu. Sedangkan kita pengennya per tanggal aja. Jadi kita ngambilnya kayak gini. Nah, ada banyak cara juga untuk bisa ngakalin si logic ini. Bisa kita cut juga di bagian sini. Misalkan kita pengen date time-nya itu kita convert ke date aja gitu, jamnya kita hapus. Tapi kita nggak mungkin juga lakukan itu karena date time-nya itu kita perlu juga untuk di bagian sini. Jadi time-nya tetap kita perlukan gitu ya. Walaupun di sini kita grouping by date aja. Nah, caranya saya lebih suka ada pakai library moment.js. Moment.js.
Oke, saya yarn add dulu momen. Yarn add momen. Ini harusnya bisa ketik sendiri sih. Yarn add momen. Oke. Jadi kita pisahkan tanggal dan waktunya itu pakai si momen ini. Selanjutnya kita tinggal buat aja di sini, sorry, di atasnya harusnya const get match date. Jadi kita ambil tanggalnya, jadi kayak sebuah fungsi, tapi kita buat inline function ya. Terus itemnya itu apa? Misalkan saya pengen itemnya itu per match, item dia sebagai match, assign atau case-nya itu sebagai match. Di sini kita langsung aja buat kayak gini, item.datetime, kita ambil formatnya itu sebagai tanggal. Jadi kita misahin si tanggal-tanggal tadi, si tanggal-tanggal ini itu pakai momen JJS, jadi di format ulang gitu. Kita ambil misalnya tentu aja tahunnya dulu atau tanggalnya dulu, bebas sih kayak gimana. Yang penting dia kira-kira kayak gitu. Jadi otomatis kan ini bakal dianggap satu nih, tanggal 21, tanggal 21. Jadi dianggap sama. Ini saya ngikutin format yang ada di sini aja. Bulan sama tanggal. Oke. Tinggal kita ubah aja di sini. Get match date. Get match date. Jadi si group by-nya itu bakal ngedetect atau ngejalanin si fungsi ini dulu setiap dia mau ngegrouping gitu ya, ngegroup by. Selanjutnya kita buat dulu gimana si match by date-nya. Match by date-nya di sini teman-teman, kalau misalkan teman cek, kita save. Ini saya tutup dulu. Oke. Kalau misalnya kita buka lagi gitu ya, harusnya dia udah per tanggal. Nah, ini tanggal 20 ada 1 match. Tanggal 21 ada 2 match. Tanggal 22 ada berapa matchnya. Nah, udah sesuai groupingnya. Gimana caranya kita mapping gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa kita mapping karena dia bukan array. Jadi dianggap ini satu keys gitu ya. Atau di JSON itu ada keys value, keysnya ini gitu. Jadi ini bukan array. Jadi kita nggak bisa langsung mapping, grouping. Jadi kita pakai object keys namanya. Object keys-nya itu bisa kita mapping dulu. Object keys-nya. Object keys. Oke, kita ambil keys dari match atau kunci dari match by date ini. Karena formatnya kan dia tadi kayak gini. Kita ambil dulu, kita mapping dulu ya untuk setiap keys-nya. Caranya match by date. Baru kita bisa map. Oke. Baru kita bisa masukin di sini date. Karena dia key-nya itu date ya, dalam bentuk date. Nah, dia bakal langsung ke casting tipe datanya apa. Oke. Yang kedua itu ada index. Tentu aja ini harus di dalam parameter gini. Oke, kayak gitu. Kita buat aja dulu kayak gini ya, sementara. Terus kita buat key index, jadi biar nggak error. Terus kita buat aja langsung di sini di section row. Nah, di section row kayak gini. Section row aja kita langsung buat props-nya. Ini. Yang pertama ada props match ya. Jadi ada matchesnya itu saya buat aja kayak gini. Just tentu aja dia match array. Yang kedua ada date. Oke. Match by date. Oke, date. Date-nya itu sebagai mungkin string aja lah ya. Apa? Oke, kayak gini. Tinggal saya masukin kayak gini. Matches date, dia adalah props. Oke, langsung bisa kita pakai di sini harusnya. Langsung kita bisa implement di section list, section row. Nah, ini kan error karena kita butuh dua parameter tadi. Matches-nya itu adalah object values-nya dari si keys ini. Jadi keys-nya kita udah dapat nih date. Jadi kita ambil si object values-nya. Values-nya itu yang di dalam ini. Nah, object values ini baru dia dalam bentuk array gitu ya. Jadi dia bakal ambil datanya dalam bentuk array, dalam bentuk match array gini. Oke. Kita langsung aja buat match by date. By date gini. Kayak gini, values-nya, indeksnya kita masukin date-nya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus date selanjutnya kita tinggal copy aja. Oh, ini harusnya di luar ini. Date
kita tinggal masukin date. Oke. Udah, harusnya kayak gini aja sih. Tinggal kita bikin si section row-nya. Section row itu tentu aja dia adalah yang bagian ini. Oke, jadi ada tanggal, terus ada komponen card. Jadi kita akan bikin card-nya juga nantinya. Oke, kita buat kayak gini. Ini tentu aja saya buat dulu setiap row-nya itu bakal ada padding atau margin-nya sekitar misalkan 40 pixel gitu ya. Terus di sini ada date juga. Date itu kita buat aja langsung komponen di sini. Karena dia bakal panjang. Jadi saya pengen misahin si date-nya ini. Kalau dia date-nya itu tanggal sekarang atau is today, dia bakal dibuatnya hari ini. Jadi kalau hari biasa dianggapnya hari biasa gitu ya, kayak Kamis, Rabu. Tapi misalkan dia tanggalnya itu hari ini, misalnya tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember. Berarti kalau dia ngambilnya tanggal 1 Desember, ini kita ganti jadi hari ini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, supaya rapi, kita buat aja komponen terpisah. Date, title. Karena dia juga dalam bentuk title gitu ya. Oke, di sini date. Kita ambil aja props mungkin. Oke, kayak gini. Oke, returnnya div. Kita buat misalnya span si date-nya. Kita buat dulu di sini. Kita pisahkan karena ini date-nya itu berupa date biasa gitu ya. Jadi kita ambil dulu tanggal atau kita format ulang gitu ya. Kita ambil dulu harinya. Itu aja. Kita pakai momen. Oke. Date format kita ambil kayak gini. Momen ini ada error. Oke. Kita ambil dulu harinya atau DO-nya gitu ya. Kita ambil bulannya, terus ambil tahunnya. Oke, kayak gini. Langsung aja kita langsung implement di sini. Misalkan kita pakai font bold. Font bold. Untuk harinya karena dia ada agak bold gitu ya. Kita buat bold. Di sini kita langsung ambil harinya. Terus yang kedua kita buat span juga. Ini untuk si date. Jadi date itu kita buat aja kayak gini. Const date sama dengan kita ambil tanggalnya ya. Moment date kita format juga. Terus kita ambil oh sorry, yang ini harusnya DDD aja. Ini kita malah terbalik. Yang ini harusnya DDD aja. Jadi ini tanggalnya, ini baru harinya. Jadi hari itu formatnya kayak gini. Ini tanggal, bulan sama tahun untuk date. Nah, ini kan ada error duplicate karena ada error di sini. Kita tambahin aja underscore di sini ya. Terus ya udah tinggal kita masukin aja di yang span kedua. Kita panggil aja di date. Oke. Kayak gini. Langsung aja kita coba cek apakah dia udah di-implement. Oke, dia nggak ke-implement. Apakah ada yang salah? Karena kita belum implement di sini. Date title. Kita perlu ada add missing attribute. Nah, match. Ini kita nggak perlu match. Jadi di sini kita buat kayak gini aja. Oke, ini juga kita buat null label ya. Jadi dia bisa null. Jadi kita nggak perlu, atau dia optional lah dianggapnya. Terus date-nya kita langsung lempar aja yang date bagian ini. Oke, itu kenapa tadi invalid. Nah, ini ada Sunday, Monday. Ini kan bahasa Inggris nih. Kita pengen dia pakai bahasa Indonesia. Caranya kita importnya di bagian layout aja. Karena kita pengennya di semua yang ada komponen momennya itu, yang kita pakai momen, dia udah kayak implement. Momen lokale berarti jadi kayak gini. Nah, dia udah bahasa Indonesia ya. Rabu, Kamis, Jumat, bla bla bla. Oke, ini kita tutup, ini juga kita tutup, ini juga kita tutup. Biar rapi. Soalnya kita tinggal bikin card-nya aja. Card yang di bagian ini, tanggalnya kan udah nih. Kan berarti udah, tinggal kita buat card-nya aja. Kita balik ke section row. Nah, ini kan title-nya udah. Yang kedua, kita bakal implement untuk bagian komponen card-nya gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa langsung generate. Saya buat aja kayak gini. Dia dalam bentuk grid. Oke. Karena dia ya bisa flex, bisa grid sih. Tapi saya pengen grid aja. Biar. Oke.
grid calls-nya itu misalnya dia ada 3 gitu ya, jadi di 3 baris. Oke, kayak gini. Tapi saya pengennya yang LG aja yang dia 3. Kalau dia medium, dia grid calls-nya itu 2. Jadi ini ibaratnya kalau screen-nya itu dalam lebar, large screen gitu ya, dia munculin 3. Tapi kalau dia dikecilin dikit atau medium, dia bakal jadi 2. Tapi kalau misalkan dia small artinya dia nggak ada, atau default gitu ya, dia grid calls-nya itu 1 aja. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus kita buat gap juga untuk masing-masing komponen atau card-nya itu misalnya 30 pixel lah ya. Tinggal kita buat aja match mapping. Oke, match. Nah, ini langsung pakai tanda tanya karena dia nullable ya. Oke, yang pertama kita ambil match-nya. Yang kedua kita match kayak gini, index. Oke, harusnya udah kayak gini. Oke. Tinggal kita buat komponen card. Komponen card.tsx. Oke, RFC buat komponen cardnya. Ini pakai kecil ya. Terus kita juga perlu buat props-nya untuk card-nya. Oke, yang props pertama adalah itu aja match. Dia match kayak gini. Karena setiap card itu bisa ngandung 1 match gitu ya. Jadi di card ini kita bakal buat per masing-masing komponennya itu punya karakteristiknya masing-masing. Misalnya di sini ada 2 karakter gitu ya. Kalau misalkan karakternya itu atau dia hari ini, maka dia akan lebih gede gitu komponennya. Nah, ini berarti kan dia kayak dinamis gitu. Jadi kita buat aja langsung di sini dia match, terus saya buat aja di sini misalkan match props. Oke. Di sini card. Sini matchnya itu kita buat key-nya juga. Key index. Di sini match-nya itu ya kita masukkan aja ke sini. Kalau udah, coba kita cek kalau card-nya itu udah ke implement atau belum. Misalkan kita ambil si match-nya itu OWT, misalkan name-nya. Oke. Nah, di sini udah ada ya. Iran, Netherlands, bla 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 bla. Oke, selanjutnya kita akan bikin si card-nya ini. Jadi dia bakal ada card-card di sini. Bikinnya itu 1 aja sih sebenarnya, 1 komponen gitu, tapi bisa dipakai berulang kali. Atau biasa disebut reusable komponen. Nah, di sini kita buat yang pertama adalah komponen tim. Dia bakal berisi ya kayak gini, kurang lebih ada benderanya, ada namanya, ada goalnya gitu ya, ada tim, ibarat tim yang ada di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada tim. Nah, kita bakal pisahkan per komponen ini. Ada away team, ada home team. Jadi ada 2 tim. Nah, daripada saya buat kayak langsung di sini, bisa aja sih sebenarnya. Lebih baik saya buat komponen khusus untuk tim ini ya. Jadi const tim kurang lebih kayak gini. Dia ada tim. Oke. Nah, jadi saya buat di sini misalkan interface tim props. Jadi kalau misalkan saya biasanya kalau misalkan ada 2 atau 3 atau lebih gitu ya propsnya, saya buat propsnya itu ada namanya di belakang. Misalkan di sini tentu aja card props. Jadi sesuai dengan peruntukannya apa gitu ya. Tentu aja di sini ada tim. Yang ini bagian ini. Oke, sini tim props. Tim props. Oke. Kayak gini. Langsung aja. Oke, buat kayak gini. Terus return div. Terus yang pertama kita bakal buat dia modelnya itu ke bawah ya. Jadi kita pakai flex. Flex call. Dia ukuran dia 1/2 mungkin ya. Karena ini kan setengah-setengah nih. Ini setengah. Jadi 1/2. Terus dia center. Terus justify center juga. Jadi dia
center dalam segi vertikal, juga horizontal dia center dia kan gini setengah. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus selanjutnya kita bakal panggil img, nah benderanya ya maksudnya. Kita buat class name, misalnya lebarnya kita coba lihat di benderanya ini ada berapa, ini berapa lebarnya. Kayak yang ini 93, 61. Paskan aja ya 90, misalnya 90 pixel, hanya 60 pixel. Terus dia bordernya kita coba lihat bordernya berapa. Ada 4, border 4 pixel. Terus bordernya itu black, benar-benar hitam. Kita buat modelnya tuh kayak gini sih. Ada box shadow-nya. Caranya kita buat aja kayak gini ya. Shadow, terus kayak gini, custom shadow gini. Ini ada yang salah nih, harusnya kayak gini. Oke, shadow, kita lihat shadow-nya ada berapa? 5 pixel, 5 pixel, blur-nya 0, spread-nya 0. Oke, kita mainin. Terus model arbitrary-nya kayak gini, 5 pixel, 5 pixel, 0, blur-nya 0, terus spread-nya 0. Terus selanjutnya adalah warna si shadow-nya. Misalkan warna apa yang kita pengen. Sini tentu aja warnanya hitam. Oke, di sini kita buat no next image ya. Karena ESLint-nya harus mewajibkan pakai next, bukan wajib ya. Artinya dia bakal dianggap warning. Kita pakainya next image bro gitu misalnya. Nggak boleh pakai image biasa. Terus ALT-nya di sini saya buat aja misalkan nama timnya gitu ya. Tim name. Oke. Nah, di sini saya pakai API dari Viva. Jadi ini saya copy dulu. API-nya kurang lebih kayak gini. Jadi dia API. Nah, ini. Nah, ini. So, Indonesia nih. Jadi, INA kalau Indonesia. Jadi kita ngambil bendera dari bendera Viva-nya langsung. Dia jadi dinamis, ngikutin si timnya. Copy. Ini saya pakai string yang ini. Terus saya masukin tim country-nya. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus selanjutnya kita tambahkan nama negaranya ya. Kita bisa buat pakai kayak biasa atau paragraf. Di sini tim.name mungkin langsung aja. Terus dia font bold. Terus selanjutnya ada text LG. Saya pengen dia ukurannya agak gede gitu ya. Terus ada margin sedikit sama si benderanya itu 2. Kurang lebih kayak gitu. Terus teksnya saya pengen ke tengah. Oke. Selanjutnya adalah goal-nya. Untuk goalnya mirip-mirip, kita copy aja kayak gini. Tapi untuk goal agak lebih gede dikit. Jadi pakainya 2XL mungkin ya, 2 extra large. Terus dia saya nggak pengen ada marginnya biar dia nggak terlalu panjang gitu ya. Text center udah benar. Timnya tim goal. Oke, kita buat aja di sini dia tim match. Oke, di sini ada error. Kita udah ganti aja jadi card prop. Terus tim masukin aja match di sini tentu aja home team dulu gitu ya. Terus selanjutnya ada away team. Coba kita cek. Di sini image-nya nggak muncul ya. Coba kita tambahkan di sini flex gitu ya. Terus dia flex row karena dia ke horizontal row. Terus saya pengen ukurannya itu dia aspek video mungkin ya. Karena dia 16. Sebenarnya kalau di Figma tuh kan dia nggak aspeknya tuh nggak jelas nih. Saya nggak tahu. Cuman kayaknya lebih baik kalau aspeknya video. Aspek video itu bawaan dari Tailwind. Jadi kalau aspek itu ada banyak ya. Ada square, ada auto. Jadi di sini kalau square ya dia bakal ngikutin otomatis, dia bakal misalkan width-nya itu 10, ya height-nya juga bakal 10. Tapi kalau video, dia bakal otomatis ngikutin tinggi dan lebarnya 16:9 karena video pada umumnya 16:9. Oke, di sini aspek video. Terus saya buat aja di sini stylingnya, kalau teman-teman lihat di sini mirip-mirip ya. Ada bordernya itu 3, terus shadow-nya 8. Bordernya 3 pixel, border black. Shadow kita buat custom value juga di sini 8 pixel, juga black kayak gini kurang lebih. Terus selanjutnya adalah saya pengen sedikit permak, kalau di hover gitu dia agak gede dikit gitu ya shadownya. Kita copy aja di sini. Shadownya misalkan kalau di hover dia jadi 15. Kita coba cek lagi, kayak dia nggak ke implement, apakah ada yang salah? Coba kita import ulang ya. Add import card. Oke. Aneh, tadi card-nya malah. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, jadi udah muncul ya. Tapi di sini saya pengennya ada rounded-nya. Jadi si benderanya ada rounded-nya, si card-nya juga ada rounded-nya. Jadi kita lihat apakah rounded-nya berapa ukuran ya. Bendera rounded-nya 14 pixel, berarti tim yang image tadi kita ganti dulu. Yang image sorry, di card. Di bagian image tim, nah yang bagian ini
Class name saya tambahin aja rounded. Pakai arbitrary value juga, custom value. Jadi berapa? 14 pixel. 14 pixel, terus yang card-nya tadi berapa? 12 pixel. Jadi lebih round benderanya. Kita ikutin aja gitu ya. Sini rounded. 12 pixel. Oke. Saatnya kita coba lihat lagi. Refresh. Oke, mantap. Jadi kurang lebih kayak gini. Supaya animasinya agak sedikit smooth, nih ya. Sedikit smooth. Kita buat aja di sini hovernya itu pakai transition. Transition. Di sini ada all. Saya pengen transitionnya shadow aja. Oke, dia harus reverse dulu karena server komponen. Nah, dia bakal kayak gini. Oke. Mantap. Sebenarnya ini udah jadi sih. Cuman di sini untuk yang hari ini saya pengennya tuh ada apa ya? Kayak di sini di boardnya hari ini, jadi kayak ada is today-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahin aja baru di card-nya itu apakah dia is today atau bukan. Jadi boolean is today. Di sini kita buat nullable aja. Kita buat nullable aja biar dari sisi implementasi card-nya nggak error. Ini kita buat kayak gini karena dia nullable. Ke theme kita buat juga nullable. Kita juga buat kayak ini, agak merepotkan. Apakah ada error lagi di sini? Oke, di sini juga kita perlu kayak gini. Oke, selanjutnya oke, di sini sebenarnya ada belum ada versusnya, terus ada tanggalnya. Dari sini saya pengen buat komponen aja di sini sebagai komponen ya. Turn misalkan. Untuk versus, dia berarti ada dua komponen. Yang komponen pertama itu adalah text versusnya. Kita buat grid aja ya. Terus dia relatif supaya enak di positioningnya. Kita buat dia full, height-nya gitu ya. Terus kita buat juga PY-nya itu 3. Jadi di sini ada padding 3. Jadi versus. Terus ada di sini untuk jamnya. Supaya dia kan nggak mungkin kalau misalnya kita nggak nampilin jamnya jam berapa. Malah itu yang penting kan, karena untuk schedule match. Yang pertama kita buat versus. Jadi sesimpel kayak gini. Kita styling dulu. Yang pertama adalah dia absolute. Terus font bold. Terus text to Excel. Supaya agak gedean dikit. Sama kayak goal tadi. Terus saya pengennya dia di tengah, place self center. Terus selanjutnya adalah membuat untuk jamnya. Untuk jamnya berarti place self end. Terus saya pengen dia BG-nya black. Terus dia rounded full. Terus PX misalnya 3, PY-nya 1. Oke, terus tentu aja teksnya white karena dia background-nya hitam, teksnya white. Oke, di sini fontnya medium aja. Pakai aja di sini moment date yang ini. Kita perlu tambahkan di sini date versus props. Oke, kita perlu buat berarti interface versus props. Date string aja. Versus props date format misalnya ya jam, format jamnya kayak gini, H dan minute. Oke, kita belum import ya. Oke, kayak gini. Coba kita cek. Tentu aja kita harus implement di tengah-tengah. Versus. Oke, di sini kita masukin date-nya match date time. Oke, kita coba implement. Oke, ini. Oke, di sini kayaknya kita nggak perlu tambahin absolute yang bagian ini. Oke, coba kita cek. Ini udah ke tengah, tapi ini fontnya malah gede banget.